Bab 721 Tim Wanita. Keesokan paginya, Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Xuening dan memberitahunya bahwa dia akan pergi sebentar untuk menyelesaikan suatu hal penting. Pada pukul 9 pagi, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yi, dia membawa Ye Tian ke dalam jeep militer yang dikemudikan oleh Sima Wei. Boneka mayat tidak akan memiliki pikirannya sendiri sampai dia menjadi guru surgawi, jadi dia harus menyimpannya setiap saat, dan dia dapat memasukkannya ke dalam ring penyimpanan bila diperlukan. Setengah jam kemudian, kedua orang itu tiba di bandara militer kecil di pinggiran kota Jiangbei dan dipindahkan ke helikopter. Dengan deru mesin, helikopter lepas landas dan terbang menuju utara. Ye Bufan bertanya, apakah markas pelatihan jauh dari sini? Mengapa kita perlu naik pesawat? Sima Wei berkata, tidak apa-apa. Jaraknya sekitar 200 km. Kali ini rencana prajurit surgawi adalah rahasia utama Paviliun Xuanyuan, jadi itu dipilih pangkalan pelatihan juga sangat ketat dan tidak terbuka untuk lalu lintas. Hanya helikopter yang bisa memasukinya. Ye Bufan bertanya, bagaimana situasi pelatihan ini? Tugas apa yang harus saya tanggung? Tidak pernah bertanya tentang rencana Tianbing, serahkan sepenuhnya pada Sima Wei. Kamu, kepala instruktur, sekarang akhirnya tahu bagaimana memahami situasinya. Sima Wei memutar matanya ke arahnya dengan menawan, dan kemudian berkata, kamu adalah pelaksana rencana senjata surgawi ini, dan kamu juga kepala instrukturnya, pelatihan, dan pada saat yang sama, Anda adalah kepala instruktur Paviliun Xuanyuan. Jenderal Surgawi kelas 1. Tidak mempedulikan hal-hal ini dan berkata dengan tenang, lalu bagaimana? Tanda tanya. Proyek prajurit surgawi telah merekrut total 100 orang, dibagi menjadi 4 kategori, Qinglong, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu. Ada 25 orang di setiap tim, orang. Orang ini sebagian besar adalah anggota tim khusus, anak-anak dari keluarga besar, dan anggota dari beberapa departemen khusus. Tingkat kultivasi keseluruhan orang-orang ini berada di antara alam Dzogchen tingkat Huang dan tahap awal tingkat Xuan. Terkadang, ada 1 atau 2 yang menonjol, tetapi tidak banyak. Tingkat kultivasinya agak rendah. Kamu pikir semua orang sesat kamu? Sima Wei memutar matanya ke arah Ye Bufan lagi. Dia mencapai tingkat kultivasi pada usia 20 tahun. Meskipun kadang-kadang ada pejuang berbakat seperti itu di beberapa keluarga besar dan sekte, itu adalah hasil dari pelatihan berat selama bertahun-tahun. Dia pasti satu-satunya yang meningkat begitu cepat. Kemudian dia berkata, menurut situasi saat ini di dunia seni bela diri Tiongkok, mereka yang dapat mencapai level Xuan sebelum usia 25 tahun akan menjadi fokus pelatihan di sekte dan keluarga besar manapun. Mereka pasti akan berada di level tersebut, putra surga yang disayangi. Perekrutan ini oleh karena itu, tujuan utama membatasi usia adalah untuk mengembangkan potensi orang-orang ini. Semakin tua mereka, semakin kecil ruang untuk perbaikan. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, punya bisnis pemimpin pedagang itu lulus penilaian? Sima Wei mengangguk, ada persyaratan ketat untuk perekrutan anggota kali ini. Usia tidak boleh lebih dari 25 tahun, dan tingkat budidaya tidak boleh lebih rendah dari ranah Dzogchen A prajurit tingkat kuning. Sang Qiaochu baik-baik saja. Meskipun dia telah mencapai usia 25 tahun, tingkat budidayanya juga telah mencapai pada tahap awal mencapai tingkat Xuan, mereka memenuhi persyaratan penerimaan. Petik 2. Ye Bufan bertanya, mengapa ada di sana kebanyakan anak-anak dari keluarga bangsawan? Apakah ada bias? Tidak ada bias. Kami di Paviliun Xuanyuan selalu memilih bakat. Asal, Sima Wei berkata, tapi Youdao miskin dalam sastra dan kaya dalam seni bela diri sumber daya sangat penting bagi seorang pejuang. Misalnya, tanaman obat yang berharga atau ramuan langka dapat membantu seorang pejuang meningkat dengan cepat. Sumber daya memerlukan uang untuk dibeli, dan harganya sangat tinggi sehingga orang biasa tidak mampu membelinya. Anak-anak dari keluarga kaya yang memiliki keunggulan bawaan dalam seni bela diri lebih menonjol. Ye Bufan bertanya lagi, apalagi, saya tidak bisa bertanggung jawab atas rencana sebesar itu sendirian, kan? Tentu saja tidak. Faktanya,
Ada banyak kontroversi mengenai membiarkanmu bertanggung jawab atas proyek senjata surgawi kali ini. Lagi pula, kamu masih terlalu muda. Pada akhirnya, senior situlah yang menjadikanmu sebagai kepala instruktur, terlepas dari semua keberatan. Sima Wei berkata, tetapi Paviliun Xuanyuan bukanlah senior situ, bukanlah orang yang memiliki keputusan akhir. Dua tetua lainnya telah menunjuk 3 wakil instruktur, yang merupakan jenderal surgawi kelas 2. Instruktur, 1 ketua dan 3 asisten, yang masing-masing bertanggung jawab atas 1 tim. Petik 2. Orang yang bertanggung jawab atas tim Qinglong adalah Mu Rongping. Dia berusia 28 tahun ini. Dia lahir di keluarga Murong di keluarga, ibu kota kekaisaran. Dia adalah murid dekat dari Master Sekte Yiyuan. Budidayanya telah mencapai tahap awal tingkat bumi. Penanggung jawab tim Macan Putih adalah Lei Pojun. Dia berusia 35 tahun, putra dari Master Bajikuan, dan budidayanya juga berada pada tahap awal tingkat bumi. Penanggung jawab tim Xuanwu adalah Raja Pedang Berlengan 1 He Qingzi, tahun ini berusia 40 tahun, dan mantan kapten tim khusus Kuangbing. Dia kehilangan lengannya selama pertempuran dan bergabung dengan Paviliun Xuanyuan setelah pensiun dari posisi kapten. Ye. Bufan berkata, apakah saya bertanggung jawab atas tim Suzaku yang tersisa? Itu benar. Senyuman lucu muncul di wajah Sima Wei. Proyek prajurit surgawi ini telah merekrut total 100 anggota, 25 untuk setiap tim, dan semua anggota tim Suzaku adalah anggota wanita. Petik 2. Apa? Ye Bufan terkejut dan berkata dengan heran, kamu bilang semua laki-laki saya adalah perempuan. Bukankah itu tim wanita? Sima Wei tersenyum dan berkata, jawabannya benar, bagaimana? Bukankah ini sebuah kejutan? Petik 2. Sungguh mengejutkan, ini bukan kontes kecantikan. Apa gunanya memiliki begitu banyak wanita? Ye. Bufan berkata dengan garis hitam, apakah Pak Tuas itu salah paham tentang kemampuanku? Meskipun saya pandai menggunakan metode kultivasi ganda untuk membantu orang lain meningkatkan kultivasinya, metode ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang. Petik 2. Kamu terlalu banyak berpikir. Sima Wei berkata, saat menugaskan tim, semua orang mengambil undian berdasarkan keberuntungan. Senior situ mengambil undian untukmu, dan hasilnya adalah tim Suzaku. Meski mengatakan ini, Ye Bufan tetap menggelengkan kepalanya. Dia selalu merasa lelaki tua itu melakukannya dengan sengaja. Sepertinya lain kali dia membantunya menerobos, dia harus lebih berhati-hati. Sima Wei tersenyum dan berkata, saya akan berperan sebagai kepala instruktur kali ini. Ada 2 orang yang harus Anda perhatikan, mereka mungkin menimbulkan masalah bagi Anda. Petik 2. Ye Bufan berkata, apakah hanya ada 2? Saya merasa mereka semua tidak yakin dan akan membuat masalah bagi saya. Sima Wei berkata, Anda benar, tetapi 2 dari mereka akan sangat sengit. Salah satunya adalah anggota tim Suzaku Anda dan wakil kapten saat ini Situ Dianmo. Ye. Bufan berkata, apakah nama keluargamu juga Situ? Apakah itu tidak ada hubungannya dengan Pak Tua Situ? Sima Wei berkata, kamu benar, Situ Dianmo adalah cucu dari senior Situ. Dia berusia 20 tahun ini dan budidayanya telah mencapai puncak tingkat Xuan. Petik 2. Aku baru saja mengatakan bahwa lelaki tua situ melakukannya dengan sengaja. Cucunya ada di tim Suzaku dan dengan sengaja menarik lotre seperti itu untukku. Ye Bufan berkata, tidak, Pak Tua situ berusia 100 tahun ini. Biasanya, cucunya berusia 40-an atau 50-an. Mengapa dia begitu muda? Sima Wei berkata. Masalah ini ceritanya panjang. Bukankah kamu mengatakan bahwa senior situ kehilangan keperawanannya terakhir kali? Itu sekitar 50 tahun yang lalu. Senior situ melakukan one night stand dengan seorang wanita setelah mabuk. Ye. Bufan tersenyum dan berkata, anak itu ditinggal sendirian semalaman. Tampaknya keterampilan kekanak-kanakan lelaki tua ini tidak sia-sia. Sima Wei berkata, setelah kejadian itu, senior situ sangat menyesalinya sehingga dia tidak pernah mencari wanita itu lagi. Petik 2. Tanpa disangka, perempuan tersebut hamil dan tidak pernah menikah. Baru pada kematiannya 10 tahun yang lalu,
anak-anaknya datang menemui senior situ untuk mengenali leluhurnya. Petik 2. Babak 722, ditembak sambil berbaring. Ye Bufan bertanya, lalu apa? Lalu senior situ sangat bahagia. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki keturunan. Tidak hanya dia memiliki seorang putra, tetapi dia juga memiliki seorang cucu yang cantik dan cantik. Sejak saat itu, Situ Dianmo telah menjadi pusat perhatiannya. Dan meskipun ia agak terlambat di antara seniman bela diri pada usia 10 tahun, Situ Dianmo memiliki kualifikasi yang sangat baik dalam seni bela diri, dan dikembangkan oleh senior Situ Ranah Suanji Dzogchen. Ye Bufan berkata, tetapi mengapa gadis kecil itu ingin menggangguku? Aku tidak memprovokasi dia. Tahukah dia bahwa aku menendang bola kakeknya? Beritahu siapapun tentang hal itu, apalagi cucunya. Kata Sima Wei, Situ Dianmo selalu sombong karena bakatnya dalam seni bela diri. Perhatikan orang lain. Sekarang Anda telah menjadi kaptennya dan sering dipuji oleh senior Situ. Gadis kecil ini pasti tidak yakin dan pasti akan bersaing denganmu. Ye Bufan tidak menganggap serius gadis kecil ini, bertanya. Bukankah kamu bilang ada 2? Kapten tim Qinglong, tuan muda keluarga Murong di ibu kota kekaisaran. Sima Wei berkata, jika Situ Dianmo hanya karena dia tidak yakin, maka saya akan memberi Anda sedikit masalah, tapi ini Murong Ping pasti akan membawakanmu masalah besar. Ye Bufan berkata dengan heran, mengapa? Aku telah memprovokasi dia, dan aku belum melihatnya. Dan aku belum merampok wanitanya. Senyuman lucu muncul di wajah Sima Wei, kamu merampoknya, kamu memang merampok wanitanya. Omong kosong, kapan aku? Ye Bufan tiba-tiba berkata di tengah. Menyadari perbedaannya, dia berkata, kamu tidak akan melakukannya mengatakan bahwa Murong Ping menyukaimu, kan? Kamu sangat pintar, beri aku hadiah. Sima Wei mencium pipi Ye Bufan, dan kemudian berkata, seluruh ibu kota kekaisaran semua orang di kelas atas tahu bahwa Murong Ping telah mengejarku. Sekarang dia tahu bahwa aku bersamamu, dia secara alami akan membencimu. Ye Bufan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, apakah aku berbohong? Sima Wei terkikik dan berkata, tentu saja itu penting kamu berbohong denganku, kamu menarik kebencian orang lain. Ini bisa dianggap ditembak sambil berbaring. Setelah bercanda beberapa saat, dia menambahkan pokoknya, ini wakil instruktur semuanya adalah prajurit Paviliun Suanyuan yang bangga dan kuat. Jika Anda tidak menunjukkan keterampilan nyata, saya khawatir Anda tidak akan bisa menekannya. Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, mereka ingin menantang saya, uskup sedikit tertinggal. Ini adalah rencana pelatihan khusus yang dirumuskan di atas. Coba lihat. Setelah mengirimkan setumpuk informasi, Ye Bufan mengambilnya dan membacanya, dan dia memiliki pemahaman umum tentang rencana pelatihan, mempelajari. Paviliun Suanyuan membagi 100 orang yang direkrut menjadi 4 tim kali ini. Tim Qinglong mencoba menggunakan latihan tradisional untuk mengubah anggota tim, dan tim Macan Putih menggunakan pengobatan biokimia yang dikembangkan oleh teknologi modern untuk merangsang potensi tubuh manusia. Tim Suanwu mirip dengan tim terakhir, tim Suzaku yang menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk meningkatkan budidaya anggotanya. Seminggu kemudian, keempat tim akan bersaing untuk melihat tim mana yang mengalami peningkatan tercepat dan peningkatan terbesar. Terlihat bahwa Paviliun Suanyuan ingin menemukan cara yang cocok untuk Tiongkok melalui pelatihan ini. Setelah membaca informasi tersebut, Ye Bufan mengerutkan kening dan bertanya, saya tidak punya masalah dengan yang lain. Hanya saja tim Suanwu menggunakan cara mekanis untuk mengubah fungsi tubuh manusia. Apakah ini pantas? Jangan khawatir, hal-hal itu bertentangan surga dan sifat manusia, kami di Tiongkok tidak akan melakukannya. Sima Wei berkata, Anda tidak tahu banyak tentang situasi tim Suanwu. Anggota tim yang mereka rekrut semuanya adalah pejuang yang terluka dalam pertempuran untuk Tiongkok, dan tubuh mereka semua memiliki tingkat kecacatan yang berbeda-beda. Membuat beberapa modifikasi mekanis adalah pasti sangat bermanfaat bagi mereka. Tidak ada salahnya sama sekali, dan pendapat mereka telah dikonsultasikan sebelum merekrut. Orang-orang ini bersedia untuk terus berkontribusi ke Tiongkok. Ye Bufan mengangguk dan berkata, itu tidak masalah.
Gunung Suankong pangkalan latihan dikelilingi oleh pegunungan, tersembunyi di antara pegunungan yang tak berujung, namun terdapat ruang terbuka seluas hampir 10 km persegi di tengahnya, yang hanya digunakan untuk pelatihan. Di tempat latihan, 100 anggota proyek senjata surgawi yang baru direkrut dibagi menjadi 4 kelompok, Qinglong, Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu. Mereka berdiri rapi di sini, menunggu kedatangan kepala instruktur. Di tengah formasi persegi, wakil kepala instruktur yang bertanggung jawab memimpin tim berkumpul. Karena kepala instruktur tim Suzaku belum ada, Situ Dianmo untuk sementara bertindak sebagai wakilnya. Kepala instruktur akan datang. Saya tidak tahu dia berasal dari sekte mana, dan seperti apa dia. Pembicaranya adalah seorang pria berpenampilan sangat kasar, tingginya sekitar 1,9 meter, dengan janggut lebat putra Tuan Bajikuan. Gaya aktingnya sangat cocok dengan penampilannya, keduanya sangat kasar, dan suaranya sekeras bel, dan semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas tanpa memerlukan radio. Di seberangnya adalah Murong Ping, kapten tim Azure Dragon. Pria ini cantik, dan tampak seperti sarjana berwajah cerah, tapi dia memancarkan aura yang kuat. Saudara Lei salah. Sejauh yang saya tahu, orang yang datang ke sini bukanlah master sekte manapun, tetapi hanya seorang dokter muda. Dia mengejar Sima Wei, selalu memperhatikan berita pihak lain, dan oleh ngomong-ngomong, dia juga mengetahui beberapa situasi tentang Ye Bufan. Dokter, bagaimana ini mungkin? Mata Lei Pojun langsung melebar. Dan dia berkata, bagaimana seorang dokter kecil bisa memimpin kita? Kita adalah anggota proyek prajurit surgawi. Bukankah ini lelucon? Berkata, Nak, saya mendengar bahwa kepala instruktur secara pribadi direkomendasikan oleh Master Swordmaster. Bisakah Anda memberitahu kami orang seperti apa Anda? Petik 2. Tak bisa dipungkiri, Situ Dianmo memang memiliki kecantikan yang paripurna. Tak hanya cantik luar biasa, ia juga memiliki sosok yang bagus. Meski mengenakan pakaian kamuflase berukuran besar, ia tetap tak bisa menyembunyikan sosok kebanggaannya. Namun, dia tidak sehalus gadis biasa, dan rambut pendek sepanjang telinga membuatnya terlihat lebih lancang. Dia berkata, Saudara Sima benar. Kepala instruktur kami bernama Ye Bufan. Dia memang seorang dokter, dan dia baru berusia 21 tahun. Ketika dia di rumah, setiap hari dia mendengar kakeknya berbicara tentang betapa luar biasa Ye Bufan, memberitahunya untuk menghindari kesombongan dan ketidaksabaran dan belajar lebih banyak darinya, yang membuatnya merasa semakin tidak yakin. Meskipun saya terlambat memulai seni bela diri, karena baru memulainya pada usia 10 tahun, sebagai cucu dari seorang ahli pedang, saya mewarisi bakat seni bela diri yang kuat dari kakek saya. Hanya dalam 10 tahun, dia telah mencapai ranah Dzogchen tingkat Xuan, dan hanya berjarak sehelai rambut dari kemacetan tingkat bumi. Dimanapun bakat seperti ini ditampilkan, akan menimbulkan rasa iri banyak orang. Pantas saja dia bangga. Apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya meminta seorang anak laki-laki berusia 21 tahun untuk menjadi kepala instruktur kami, dan dia hanya seorang dokter. Apakah Master Juggernaut adalah orang tua yang bodoh? Lei Pojun berbicara terus terang, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Situ Dianmo, Nak, saya hanya berbicara tentang dokter kecil itu, jangan pernah memberitahu Master Swordmaster. Bab 723 beri mereka kejutan. Lei Pojun telah melihat kekuatan Master Pedang sebelumnya. Bahkan ayahnya, ketua Sekte Baji, tidak berani bersikap tidak sopan dengan cara apapun, karena takut gadis kecil itu akan menyebarkan perkataannya ke Situ Cangkong. Jangan khawatir, saya tidak akan memberi tahu Anda. Situ Dianmo berkata, saya juga berpikir dokter kecil itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala instruktur kami. Lei Pojun merasa lega dan berkata kepada seorang pria parubaya di sebelahnya, Saudaraku He, kamu yang tertua di sini dan memiliki prestise tertinggi. Kamu harus mengatakan sesuatu, kita tidak bisa membiarkan anak muda itu memimpin kita. Pria parubaya, sekitar 40 tahun, berdiri di sana seperti tongkat lembing yang tinggi dan lurus, dengan pisau panjang di punggungnya, sungguh mengesankan. Sayang selongsong sebelah kirinya kosong,
jelas ada lengannya yang hilang. Dia adalah He Qingzi, Kapten tim Xuanwu, yang dikenal sebagai Raja Pedang Satu Tangan. Mendengar perkataan Lei Pojun, dia berkata, Lei tua, jangan bicara omong kosong. Ada pengaturan dari atas. Kita hanya perlu patuh. Dia pernah menjadi kapten pasukan khusus Kuangbing menuruti perintah dari atas. Namun, di dalam hatinya, dia tidak yakin. Dia dianggap sebagai raja dari semua pertempuran, jadi bagaimana dia bisa rela menyerah pada anak laki-laki berusia 20 tahun. Mu Rongping berkata, Kapten He, Anda benar untuk mematuhi perintah, tetapi sayangnya pengaturan dari atas kali ini terlalu keterlaluan. Lei Pojun berkata, benar, saya, Lao Lei, tidak yakin, Kapten ini, Saudara He, bisa melakukannya. Yang lain tidak bisa. He Qingzi berkata, jangan bicara omong kosong. Kepala instruktur ditunjuk oleh atasan, dan tidak ada dari kita yang bisa mengubahnya. Senyum muncul di situ wajah Dianmo, kita tidak bisa mengubah penunjukan dari atasan, tapi kita bisa mengubahnya. Dia pergi. Ekspresi He Qingzi berubah, proyek prajurit surgawi ini sangat penting, jadi jangan main-main. Berkata, saya tidak main-main. Karena Anda ingin menjadi kepala instruktur kami, Anda harus memiliki beberapa keterampilan. Saya akan menantangnya ketika saya turun. Jika dia tidak bisa mengalahkan saya sebagai seorang wanita, mari kita lihat bagaimana dia punya keberanian untuk tetap di sini. Itu benar, kata Lei Pojun, tetapi gadis kecil, serahkan tantangan itu kepadaku. Ketika anak itu datang, aku akan menjadi orang pertama yang menantangnya. Aku selalu percaya pada kekuatan. Selama dia bisa mengalahkanku, Lao Lei, dia bisa melakukan apa saja. Jika dia tidak bisa mengalahkanku, mengapa dia harus menjadi kepala instruktur? Pulang saja dan rawat anak itu. He Qingzi tidak mengatakan apa-apa kali ini. Meskipun dia mematuhi perintah di atas, orang-orang ini benar. Karena dia ingin menjadi kepala instruktur, dia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, deru mesin pesawat datang, dan sebuah helikopter militer dengan cepat terbang di atas kepala semua orang. Situ Dianmo berteriak, lihat, kepala instruktur baru kita ada di sini. Lei Pojun berkata dengan penuh semangat, saya ingin melihat nanti, berapa banyak pukulan yang bisa dia tahan terhadap Lei lama saya. Dia akan menantang hari ini, tetapi jika orang itu tidak bisa menghentikan Lei Pojun, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Situ Dianmo berkata dengan penuh semangat, Saudara Lei, mohon bersikap lembut nanti, jangan rusak, saya masih bersenang-senang. Tidak hanya mereka, tetapi juga anggota tentara surgawi yang baru direkrut di sekitar mereka, satu persatu. Mereka semua merasa jijik. Dalam pandangan mereka, kepala instruktur yang baru tidak dapat menahan tantangan dari para prajurit yang sombong ini. Hanya Sang Qiaochu, yang berdiri di tengah-tengah tim, yang mencibir di bibirnya, dan berpikir, orang-orang ini yang tidak mengetahui ketinggian dunia, mari kita lihat betapa memalukannya Anda nanti. Setelah keluar dari rumah Tuan Ge, dia sangat terkesan. Sekarang Ye Bufan seperti dewa di hatinya. Bahkan generasi master hebat yang datang ke timur pun terbunuh. Jika orang-orang ini masih ingin menantang, bukankah mereka akan mencari masalah? Di pesawat, Sima Wei berkata, Xiao Fan, ini markas gunung gantung kami. Sepertinya, mereka menunggumu di bawah. Kamu harus siap mental, aku khawatir seseorang akan menantangmu. Tidak masalah, selama mereka tidak takut dipukuli. Pada saat ini, pilot di depan berteriak, Komandan, pangkalan telah tiba, apakah kita ingin segera mendarat? Sima Wei hendak berbicara tetapi dihentikan oleh Ye Bufan, pertama-tama. Jangan mendarat, berhenti saja di sini. Dia mengulurkan tangan dan membuka palka. Dia sekarang berada lebih dari 100 meter di atas tanah bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melihat ke bawah. Sima Wei berseru kaget, Xiao Fan, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun pilot di depan melaksanakan perintah, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kepala instruktur yang baru kepada orang-orang di bawah dan menyatakan bahwa dia telah datang. Semua orang di bawah melihat pesawat berhenti di udara, dan mereka semua bingung. Apa maksudmu?
Mengapa pesawatnya berhenti? Lei Pojun berteriak, pintu kabin telah dibuka. Apakah kepala instruktur baru ini berencana terjun payung untuk mendarat? He Bingzi yang berpengalaman berkata, ini tidak mungkin. Pesawat sekarang berada sekitar 100 meter di atas permukaan tanah. Pada jarak ini, parasut tidak bisa dibuka sama sekali, dan akan langsung hancur berkeping-keping. Petik 2. Situ Dianmo berkata, mau rappel. Arti rappelling adalah menggantung dari bawah helikopter, sebuah tali, dan kemudian orang di atasnya dengan cepat meluncur ke tanah di sepanjang tali tersebut. He Qingzi berkata lagi, ini tidak mungkin. Tali pada helikopter biasanya hanya 20 atau 30 meter, dan jarak setinggi itu tidaklah cukup. Murongping mencibir, ini bukan terjun payung atau rappelling. Itu berhenti di atas kepala. Dia mendemonstrasikannya kepada kita. Lei Pojun berkata, tidak, jika kepala instruktur baru hanya memiliki kemampuan seperti ini, itu akan sangat mengecewakan saya. Dia sekarang telah mengambil keputusan. Ketika dia kembali, dia akan menggerakkan janggut kakeknya dan bertanya mengapa dia selalu memuji orang bodoh yang membosankan itu. Meskipun He Qingzi tidak setuju dengan apa yang dikatakan beberapa orang, dia tidak dapat menemukan penjelasan lain untuk situasi saat ini. Sima Wei berkata, Xiao Fan, tidakkah kamu ingin menunjukkannya kepada orang-orang di bawah? Cara ini tidak mudah digunakan. Saya beritahu kamu bahwa orang-orang itu tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu menunggu terlalu lama, mereka mungkin akan segera bubar. Itu akan memalukan kalau begitu. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang membosankan seperti itu? Sekarang saya ingin memberi mereka kejutan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melambai ke Ye Tian di sebelahnya, oke. Setelah dia mengatakan ini, pengemudi dan Sima Wei terkejut. Bagaimana mereka bisa turun dari jarak yang begitu jauh? Mungkinkah melompat ke bawah? Dari jarak yang begitu jauh, meski dengan parasut, itu akan menjadi jalan buntu. Tapi sebelum mereka pulih, Ye Tian sudah melompat keluar dari pesawat. Di tempat latihan, Lei Pojun melihat ke arah pesawat dan berkata, kepala instruktur baru ini sangat mengecewakan. Bagaimana kalau kita kembali berlatih? Tidak perlu menghabiskan waktu dengan orang seperti itu. Dia hanya berkata di tengah jalan, tiba-tiba berhenti, dan kedua matanya yang besar hampir muntah dari rongganya. Dia dengan jelas melihat seseorang melompat langsung dari pesawat. Bab 724, Penampilan Cantik. Di saat yang sama, orang lain juga melihat pemandangan menakjubkan ini dan berseru. Apa yang terjadi? Mungkinkah kepala instruktur ini orang gila dan datang ke sini untuk bunuh diri? Situ Dianmo berteriak, kamu ditakuti oleh kami dan bunuh diri kan? Setelah sosok itu melompat dari helikopter, hampir tidak ada halangan, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Setelah suara keras, pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dan lubang yang dalam tercipta di dasar tempat latihan di tengah asap dan debu yang mengepul. Anggota dari 4 tim besar yang hadir benar-benar ketakutan. Mereka semua tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, He Qingzi sedikit lebih tua. Dia adalah orang pertama yang sadar dan berteriak, kemarilah dan lihat bagaimana keadaannya. Semua orang berlari menuju lubang besar bersama-sama instruktur. Mereka selalu saya tidak ingin melihat dia mati di depan saya. Pada saat ini, asap menyebar, dan sesosok tubuh tinggi keluar dari lubang. Semua orang berhenti, Lei Pojun memandang Ye Tian di depannya dan berteriak, ya Tuhan, apa yang saya lihat? Dia baru saja melihat pria itu melompat keluar dari pesawat, tetapi tidak terjadi apa-apa dan dia masih utuh asapnya. Apakah ini masih manusia? Situ Dianmo mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan berseru, apakah kita sudah bertemu dengan Terminator? Apakah kamu ingin bersiap untuk bertarung? Semua orang di sekitarnya juga tampak tidak percaya. Benda itu berada ratusan meter di udara, dan jatuh seperti ini. Yang terpenting, benda itu masih utuh, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tidak hanya mereka, tetapi juga ekspresi keheranan di wajah Murongping, bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah bisa mencapai level ini. Kemudian dia menyadari bahwa orang di depannya adalah seorang kultivator pemurnian tubuh, tetapi pertanyaannya adalah,
jika dia dapat mengkultivasi tubuh fisiknya hingga tingkat yang begitu kuat, seberapa tinggi tingkat kultivasi yang diperlukan. Satu-satunya yang tenang adalah Sang Qiaochu. Dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa kuatnya Ye Tian. Dia bahkan bisa membunuh Grandmaster Xiangdong dengan satu pukulan. Di tengah ekspresi ngeri semua orang, Ye Tian sudah berjalan mendekat. He Qingxiang melangkah maju dan berkata, "Apakah Anda instruktur Ye Bufan?" "Bukan, saya hanya pelayannya." Dibandingkan dengan boneka mayat lainnya, mata Ye Tian jauh lebih hidup, tetapi ekspresinya masih kusam, dan dia menunjuk pesawat di atas berkata, "Tuan ada di atas sana." Setelah mendengar kata-katanya, hati semua orang, yang baru saja tenang, mulai berdebar kencang lagi. Pelayan. Orang pemberontak seperti itu sebenarnya adalah pelayan orang lain. Seberapa kuat tuannya? Karena terkejut, semua orang mengikuti jari Ye Tian dan melihat ke atas kepala mereka, hanya untuk melihat sosok lain melompat keluar dari pesawat. Ya Tuhan, ada yang melompat turun lagi. Cepat beri jalan dan jangan sampai tertabrak. Saat ini, hati semua orang hancur. Bukankah menyenangkan melompat keluar dari pesawat satu demi satu? Pesawat itu berada tepat di atas kepala mereka saat ini. Jika mereka ditabrak oleh orang yang melompat keluar, mereka mungkin baik-baik saja, tetapi mereka sendiri akan hancur menjadi pai daging. Memikirkan hal ini, semua orang merunduk ke samping, tapi kemudian semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan lagi. Melihat orang yang melompat dari pesawat tidak mendarat secara vertikal seperti Ye Tian, melainkan berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah seolah berjalan di atas tangga. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah kamu terpesona? Apakah ini manusia atau dewa? Mengapa kamu turun dari atas? Aku melihat pemuda di atasku berjalan dengan santai, selangkah demi selangkah seperti menginjak tangga, dan semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Jika bukan karena terik matahari, saya akan sangat ragu bahwa saya sedang bermimpi. Yang paling terkejut adalah He Qingxi dan lainnya. Sebagai pejuang tingkat bumi, mereka tahu betul orang seperti apa yang bisa mencapai tingkat ini, dan itu adalah pejuang tingkat surga. Hanya mereka yang telah mencapai terobosan ke tingkat surga yang dapat mengendalikan vitalitas langit dan bumi, mengendalikan udara, terbang, dan melayang menembus kehampaan. Tentu saja, Ye Bufan belum mencapai tingkat kultivasi tingkat surga, dia juga tidak bisa terbang dengan pedang. Yang baru saja dia gunakan hanyalah gerakan kaki khusus dalam warisan yang disebut Shenlong Tianstep. Gerak kaki seperti ini membuat Qinggong menjadi ekstrim, itulah sebabnya ia mempunyai efek di depan Anda. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan dari atas ke bawah. Jika diminta dari bawah ke atas, dia tidak akan pernah mencapai level itu. Bahkan ini cukup mengejutkan seluruh penonton. Di tengah keterkejutan semua orang, Ye Bufan perlahan jatuh ke tanah. Baru kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa uskup di depan mereka hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Selain sedikit tampan, penampilannya tidak jauh berbeda dengan mahasiswa biasa, bahkan aliran Zenqi di tubuhnya tidak terlihat. Jika bukan karena tangan yang baru saja dia ungkapkan yang mengejutkan seluruh penonton, saya akan mengira dia hanyalah orang biasa. Tapi sekarang tidak ada yang berani meremehkan orang lain. Bagaimanapun, pemandangan tadi sungguh menakjubkan. Bahkan jika tingkat kultivasinya belum mencapai tingkat surga, itu pasti tidak sebanding dengan mereka. Pertama, dia mengirim seorang pelayan untuk mengejutkan semua orang, dan kemudian dia membuat penampilan yang cantik. Metode ini menghapus kesombongan di hati para prajurit yang sombong yang hadir, dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Dengan senyuman di wajahnya, Ye Bufan melihat sekeliling dan berkata, "Saya adalah kepala instruktur yang baru. Saya mendengar banyak dari Anda yang tidak yakin dan ingin memberi saya pukulan. Sekarang saya berdiri di sini, yang ingin menantang dan berdiri naik." Perasaan, melihat matanya yang tajam, semua orang menundukkan kepala, dan untuk sementara tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Setelah hening beberapa saat, Lei Potian mengertakkan gigi, melotot dan berkata, "Saya, Lei Pojun, ingin belajar dari keterampilan kepala instruktur." Ke sisi gelap dalam satu arah. Meskipun pemandangan tadi mengejutkannya, siapa yang tahu jika pihak lain pandai Qinggong.
Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata kepada Ye Tian, Anda menemani instruktur Lei dalam 2 gerakan. Berhati-hatilah karena ini adalah gerakan Anda sendiri dan jangan melumpuhkan pihak lain. Apa yang dia katakan itu benar jika saya tidak memperingatkannya. Saya khawatir Lei Potian akan menjadi Huang Chengchou kedua. Namun hal ini tidak terjadi di telinga orang lain. Sebelum Anda mulai mengambil tindakan, Anda memberitahu mereka untuk tidak melumpuhkan orang lain. Terutama Lei Pojun yang merasa sangat terhina. Dia meraung keras dan langsung mengeluarkan skill paling spesial dari Bajikuan, Tis Hankou. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat bumi, Bajikuannya telah mencapai tingkat Xiao Cheng. Apalagi ketika ia menempel di gunung, ia dapat mematahkan lebih dari selusin pohon besar dalam satu tarikan napas setebal yang bisa ditampung oleh satu orang. Seseorang terkena, tulang dan uratnya akan patah. Menghadapi Ye Tian yang baru saja tampil luar biasa, Lei Pojun tidak berani menunjukkan rasa jijik, dan langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk menabraknya. Ye Tian tidak mengelak sama sekali, dan mengikuti teladannya dan menabraknya di satu sisi. Menurut instruksi Ye Bufan, dia hanya menunjukkan 3 poin kekuatan. Sudah larut malam tapi cepat. Dalam sekejap mata, yang satu lebih tinggi dan yang lainnya lebih pendek, dan kedua sosok itu, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan. Hanya mendengar dentuman yang teredam, Lei Pojun merasa seperti baru saja menabrak gunung yang terbuat dari baja. Kemudian sebuah kekuatan besar menghantam, dan seluruh orang itu terbang mundur lebih cepat daripada saat dia datang. Kali ini ia terbang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah dengan cipratan, menimbulkan awan asap dan debu. Bab 725, tidak, saya yakin. Dibandingkan dengan Lei Pojun yang malu, Ye Tian tampak tenang dan tenang, berdiri tak bergerak di tanah dengan kedua kakinya seolah-olah memiliki paku. Kesenjangan budidaya antara keduanya begitu besar sehingga bisa terlihat jelas secara sekilas. Sangat kuat, terlalu kuat. Meskipun semua orang yang hadir pernah melihat kekuatan Ye Tian sebelumnya, mereka masih terkejut saat ini. Mereka semua tahu betapa kuatnya Lei Pojun. Pada tahap awal tingkat bumi, dia bisa menjadi pemimpin beberapa sekte kecil, tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan satu gerakan pun di depan Ye Tian. Dia bangkit dari tanah, dan saat ini dia tidak lagi merasa terhina. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak memperingatkan Ye Tian, dia pasti sudah mati atau cacat sekarang. Lei Pojun adalah orang yang pemarah, dia bisa mengambil tindakan dan melepaskannya. Dia berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan mengangkat tangannya ke arah Ye Bufan, kepala instruktur, saya yakin. Ye Bufan memandang orang-orang di sekitarnya dan bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda tantang? Kali ini, semua yang hadir terdiam. Lei Pojun jelas merupakan yang terbaik di antara semua yang hadir. Bahkan dia tidak bisa menghalangi gerakan lawan. Awalnya, saya ingin menamparkan wajah seseorang, tetapi saya dihancurkan sampai mati. Aku akan melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, Murong Ping berdiri. Dia memandang Ye Bufan dan berkata, saya ingin menantang Anda. Oke, saat Ye Bufan hendak meminta Ye Tian melakukannya, Murong Ping berkata lagi, saya tidak ingin menantangnya, tapi saya ingin menantang Anda. Meskipun saya tahu Anda sangat luar biasa, tapi saya tetap ingin melakukan pertarungan antar pria. Petik 2. Dia selalu menjadi orang yang sangat sombong. Meski lawannya terlihat sangat kuat, dia tetap ingin bertarung. Oh, Ye Bufan meliriknya dan menyadari bahwa ini adalah saingan cintanya. Pertarungan antar laki-laki. Kamu tidak akan berhenti hanya karena ingin mengatakan siapa yang kalah, kan? Aku tidak sebodoh itu. Xiao Wei adalah manusia, bukan objek, dan memiliki penilaiannya sendiri. Aku hanya menginginkannya untuk melihat bahwa aku, Murong, kamu bukan seorang pengecut. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Bufan sedikit menghargai pihak lain. Ya, untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu, aku juga akan menggunakan kekuatan penuhku. Murong Ping menangkupkan tangannya dan berkata, ayo kita lakukan. Kedua orang itu bersiap lagi di tengah lapangan tidak sopan, dan menggerakkan kakinya seolah-olah dia tiba di depan Ye Bufan seperti kilat dan menamparkan dadanya dengan kedua tangan.
Sekarang dia berusaha sekuat tenaga dengan telapak tangan ini, dan terdengar suara samar angin dan guntur. Ye Bufan tampak acuh tak acuh dan menyerang dengan telapak tangan yang sama. Keempat telapak tangan bersentuhan dan mengeluarkan suara teredam. Segera setelah itu, kejadian itu terjadi lagi. Dia berdiri diam dan Murong Ping terlempar ke belakang lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Ye Bufan menunjukkan belas kasihan pada akhirnya. Meskipun dia melampiaskan amarahnya di tingkat yang lebih rendah, dia berlatih teknik kultivasi dan memiliki keunggulan absolut dan tidak terkalahkan di tingkat yang sama. Oleh karena itu, dia menarik sedikit kekuatan batinnya pada saat kritis. Jika tidak, Murong Ping harus muntah darah saat ini. Murong Ping bangkit dari tanah, wajahnya sangat jelek. Sebagai anak tertua dari keluarga Murong, dia selalu sombong dan sombong, namun dia tidak menyangka akan dikalahkan sepenuhnya. Ketika saya mengetahui bahwa Sima Wei telah memilih seorang dokter sebelumnya, saya merasa marah, tetapi sekarang saya merasa lega. Tampaknya dokter lain itu jauh lebih baik daripada saya. Jika kamu kalah, kamu kalah. Dia bukanlah orang yang tidak mampu untuk kalah. Dia mendatangi Ye Bufan dan berkata, saya, Murong Ping, mengaku kalah. Sikap Murong He masih membuatnya sangat puas pantas mendapatkannya. Dia memandang semua orang yang hadir dengan tatapan tegas lagi, apakah ada hal lain yang ingin Anda tantang? Adegan itu kembali hening. Orang-orang ini sebelumnya adalah orang-orang yang berbakat dan menawan, tetapi sekarang mereka semua menundukkan kepala. Orang terkuat yang hadir adalah 3 asisten instruktur. Sekarang 2 orang telah dikalahkan, kualifikasi apa yang harus mereka tantang? Kalau berdiri lagi bukan berarti punya keberanian, hanya bisa dikatakan tidak punya otak. Ye Bufan mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah situ Dianmo dari tim Suzaku. Saya mendengar bahwa Anda sangat tidak yakin. Datang dan tantang saya. Tidak, saya sangat yakin. Situ Dianmo mengakuinya dengan sederhana tidak yakin sebelumnya, karena menurutnya dia lebih baik dari Ye Bufan. Tapi sekarang dia benar-benar terkesan dengan kekuatan lawannya. Dia hanya berada di ranah Xuan Ji Zokchen. Baik Lei Pojun dan Murong Ping jauh lebih kuat darinya. Tak satu pun dari kedua orang ini yang menjadi lawan, jadi bagaimana dia masih berani menantang. Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata kepada orang-orang di depannya, kalau begitu, saya, Ye Bufan, akan bertindak sebagai kepala instruktur di sini. Apakah Anda punya pendapat? Halo, kepala instruktur. Tim Qinglong telah bertemu dengan kepala instruktur. Tim Macan Putih. Semua anggota tim Suzaku. Semua anggota tim Xuanwu telah bertemu dengan kepala instruktur. Kepala instruktur berteriak dari lubuk hatinya. Setelah helikopter diparkir di apron, Sima Wei bergegas dan kebetulan mendengar teriakan yang menggemparkan tersebut. Ini membuatnya sangat terkejut. Berapa umurnya ketika dia sudah terkesan oleh para pejuang sombong ini? Meskipun dia telah mendapatkan persetujuan semua orang, Sima Wei tetap mengeluarkan surat penunjukan dari Paviliun Xuanyuan dan secara resmi mengumumkan bahwa Ye Bufan akan menjabat sebagai kepala instruktur di sini. Kemudian ia mengumumkan rencana pelatihan ini, mulai saat ini, keempat instruktur akan bekerja keras untuk meningkatkan tingkat kultivasi 25 anggota timnya. Tingkat kultivasi setiap anggota yang hadir akan didaftarkan, dan setiap orang akan melakukan hasilnya, di sini 3 hari kemudian. Menilai. Tim mana yang paling banyak meningkatkan orang dan meningkatkan budidaya mereka paling banyak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan logistik semua orang hari ini. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja kepada saya. Paviliun. Tentu saja, semua orang tidak keberatan dengan rencana tersebut. Setelah Sima Wei selesai berbicara, Murong Ping mendatangi Ye Bufan dan berkata dengan ekspresi dingin, saya akui bahwa kultivasi saya tidak sebaik milik Anda, tetapi sebagai seorang instruktur, kultivasi saya sendiri hanya nomor 2. Ujiannya adalah bagaimana membantu anggota tim meningkat. 3 hari kemudian mari kita bandingkan lagi. Dia adalah murid dari Sekte Yiyuan, dan Sekte Yiyuan paling baik dalam mengajarkan keterampilan dan memberikan tip. Dia dapat dengan mudah menemukan simpul dalam kultivasi seseorang dan membantu orang lain meningkat. Inilah mengapa Paviliun Xuanyuan menunjuknya sebagai Qinglong alasan kapten tim. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan khawatir,
saya tidak akan mengecewakanmu. Kemudian, keempat tim kembali ke kamp mereka dan memasuki kondisi latihan intensif. Paviliun Xuanyuan telah melakukan persiapan untuk pelatihan ini. Tim Qinglong memilih keterampilan internal, dan Murongping memberikan panduan kepada anggota tim tentang cara meningkatkan metode pelatihan mereka. Tim Macan Putih menggunakan obat-obatan berteknologi tinggi untuk merangsang potensi tubuh manusia, dan peneliti ilmiah terkait telah memasuki pangkalan tersebut. Tim Xuanwu telah meningkatkan kekuatannya melalui transformasi mekanis berteknologi tinggi, dan semua aspek telah dipersiapkan dengan baik. Tujuan tim Suzaku adalah untuk meningkatkan kekuatan anggota tim melalui pengobatan tradisional Tiongkok. Ye Bufan bertanggung jawab atas segalanya, sedangkan Sima Wei bertanggung jawab atas pengadaan dan logistik obat tradisional Tiongkok. Di kamp tim Suzaku, 25 anggota tim berdiri di sana dengan seragam. Ye Bufan berdiri di hadapan mereka, mengamati semua orang dengan ekspresi dingin. Bab 726, Kepala Instruktur yang Tidak Jelas. Ke-25 anggota tim Suzaku adalah wanita, dipimpin oleh Situ Dianmo, dan semuanya adalah wanita cantik yang langka. Hal ini membuat Ye Bufan sedikit aneh. Bagaimana Paviliun Xuanyuan merekrut anggota tim? Anehnya, ini semua adalah pemikiran batin, tetapi tidak diungkapkan sama sekali di permukaan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan tidak berkata apa-apa. Dia memandang semua orang dengan mata sedingin pisau, dan tekanan kuat muncul secara spontan. Baru saja, citranya yang kuat telah tertanam di hati setiap anggota tim, dan sekarang mereka merasakan tekanan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, tekanan di hati para anggota tim ini semakin meningkat dan mereka menjadi semakin gugup. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah Situ Dianmo. Di bawah tekanan besar Ye Bufan, meskipun dia mendukungnya dengan seluruh kekuatannya, dia berlumuran keringat dingin dan seragam kamuflasenya basah oleh keringat. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kepala instruktur? Apakah kamu sangat tidak puas dengan kami? Akankah kamu tiba-tiba menyerang kami? Tepat ketika semua orang curiga, Ye Bufan tiba-tiba datang ke Situ Dianmo, menunjuk ke pipinya dan berkata, aku sedikit marah akhir-akhir ini. Kenapa kamu masih makan makanan pedas? Apakah wajahmu berjerawat? Anggota tim yang awalnya mengira kepala instruktur akan meledak marah tiba-tiba sepertinya jatuh ke dalam kemarahan, jurang yang dalam. Kesenjangan ini sungguh nyata. Apa yang dilakukan kepala instruktur ini? Baru saja, dia sangat bersemangat sehingga dia ingin pergi ke langit. Dia benar-benar seperti seorang master, dan momentumnya sangat besar. Sekarang kita tiba-tiba memperhatikan jerawat kecil di wajahnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa ini hanyalah permulaan. Kemudian mereka menunjuk satu demi satu anggota tim dan berkata, bibimu ada di sini. Kamu harus berhati-hati untuk tidak minum air dingin. Bagaimana kamu, sebagai seorang wanita, menjadi seperti ini? Kelainan endokrinmu harus disesuaikan, jika tidak kamu akan memiliki bintik-bintik di wajahmu. Celana dalammu terlalu ketat, yang mana akan membuat sulit bernapas dan mempengaruhi perkembanganmu. Ye Bufan berkata dengan benar, dia penuh energi, tapi apa yang dia katakan memalukan. Hati para anggota tim ini hancur. Apa yang akan dilakukan instruktur seperti ini? Jika saya tidak melihat kemampuannya, saya akan mengira orang ini mesum. Apa hubungan bibiku denganmu? Apa bedanya bagi Anda apakah saya berjerawat atau tidak? Apa bedanya bagi Anda apakah rambut saya tumbuh atau tidak? Saat ini, Situ Dianmo tidak tahan lagi dan berdiri dan berkata, laporkan kepada kepala instruktur, kami di sini untuk pelatihan, bukan untuk kontes kecantikan. Apakah, menurut Anda hal ini ada hubungannya dengan pelatihan? Bufan berkata, saya instrukturnya tetaplah instruktur. Kalau saya bilang relevan, itu relevan. Yang harus Anda lakukan hanyalah patuh. Petik 2. Wajah Situ Dianmo memerah karena marah, tapi pada akhirnya dia menahan kata-katanya, tapi hatinya sangat marah. Itu tidak relevan. Apa yang akan kamu katakan setelah 3 hari? Ye Bufan sepertinya tidak mempedulikan hal ini, dan berkata kepada anggota tim wanita ini, mulai sekarang, saya akan membantu Anda menyesuaikan fungsi tubuh Anda dan membuat Anda semua cantik.
Jika tidak, akan sangat memalukan untuk mengeluarkan saya. Petik 2. Semua anggota tim ini berada dalam kondisi ekstrim. Dalam keadaan kebingungan, sebelum memasuki proyek prajurit surgawi, saya telah berfantasi tentang skenario yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pelatihan seperti neraka, hukuman seperti iblis, dan penderitaan yang menyiksa setiap hari. Tidak ada yang menyangka bahwa isi pelatihannya adalah ini. Instruktur akan bertanggung jawab membantu mereka mempercantik rambut mereka. Bukankah terlalu menyenangkan menjalani hidup ini? Saat semua orang mencoba menilai apakah instrukturnya bercanda, Ye Bufan mengangkat tangannya dan memanggil si Tudianmo. Kamu duluan, aku akan memberimu beberapa suntikan untuk membantumu menghilangkan jerawat di wajahmu. Meskipun si Tudianmo sedikit enggan, dia akhirnya setuju. Bagaimanapun, pihak lain adalah kepala instruktur dan dia harus mematuhi perintah. Terlebih lagi, perempuan pada dasarnya menyukai kecantikan. Tidak ada wanita yang bisa menahan godaan kecantikan, bahkan anggota tim Suzaku. Jadi dia berjalan ke arah Ye Bufan dan duduk bersila seperti yang diminta. Ye Bufan mengeluarkan jarum emas dan memulai akupuntur padanya. Dia tidak menuntut secara berlebihan kepada anggota tim lainnya, dan hanya meminta mereka bubar, selama mereka menonton dari samping. Anggota tim ini semuanya adalah perempuan di bawah usia 25 tahun. Mereka secara alami aktif. Saat ini, mereka berkumpul dan menyaksikan bagaimana Ye Bufan membantu Situ mengaplikasikan tinta untuk mempercantik dan menghilangkan jerawat. 10 menit kemudian, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa jerawat kecil di wajah Situ Dianmo secara ajaib menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya, tanpa meninggalkan bekas. Ye Bufan mencabut jarum emasnya dan berkata kepada gadis lain di sebelahnya, datanglah berikutnya. Dismenoremu lebih serius. Penyakit ini harus diobati secepatnya, jika tidak maka akan bertambah parah. Lainnya ketiga tim memanfaatkan waktu dan berpacu dengan waktu untuk meningkatkan level budidaya setiap anggota tim. Hanya di sisi Suzaku, mereka sedang melakukan perawatan kecantikan atau mengkondisikan tubuh anggota timnya. Suasananya sesantai surga, dan tidak ada tanda-tanda latihan. Sekarang keempat tim tersebut adalah pesaing, dan mereka akan memperhatikan situasi satu sama lain, dan dari waktu ke waktu mengirim orang ke tempat lawan untuk menanyakannya. Setelah mendengar tentang situasi tim Suzaku, Lei Pojun menyesap tehnya. Apa yang kamu bicarakan? Kepala instruktur sedang mempercantik anak-anak itu. Bagaimana mungkin? Jika kamu berani bercanda denganku, percaya atau tidak, aku akan menendang bolamu keluar. Kata anggota tim yang berdiri di seberangnya dengan cepat, Kapten, beraninya aku. Kamu bercanda, itu benar. Kepala instruktur sedang melakukan perawatan kecantikan untuk anggota tim itu. Mata Lei Pojun membelalak dan dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan benar? Benarkah semacam pelatihan khusus? Anggota tim bersumpah ke langit, Kapten, sama sekali tidak ada yang salah. Saya melihatnya dengan jelas, dan saya juga mendengar percakapan antara kepala instruktur dan anggota tim perawatan kecantikan. Aku akan melakukannya, apa yang kamu lakukan. Lei Pojun menarik janggutnya, sepertinya kamu tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik jika kamu tidak memiliki rambut di bibirmu. Ini hukumannya bukan untuk apa-apa. Menjadi kepala instruktur bukan hanya tentang memiliki kultivasi yang tinggi. Itu terlalu tidak pada tempatnya. He Qingzi dari tim Xuanwu mencoba merasakan lengan mekanik yang baru saja dia pasang, dengan kegembiraan di wajahnya. Setelah kehilangan lengan itu, meskipun ia mendapatkan reputasi Raja Pedang Satu Tangan, kurangnya satu tangan berarti ia kehilangan efektivitas tempur, dan kekuatannya secara alami terbatas. Sekarang dia memiliki manipulator berteknologi tinggi, kekuatannya meningkat pesat, terutama senjata tambahan yang dipasang di lengannya, membuatnya levelnya lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika dia mendengar tentang situasi di tim Suzaku, dia berkata dengan tenang, jangan khawatir, lakukan saja sesuka kita. Kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Tujuan kita adalah menjadi yang pertama dalam 3 hari. Meskipun He Qingzi rendah hati, hal itu tidak mempengaruhi kepercayaan dirinya. Anggota tim Xuanwu semuanya adalah veteran yang telah bertempur di banyak pertempuran sebelumnya.
Mereka kuat dan berpengalaman. Mereka baru pensiun setelah terluka. Sekarang setelah transformasi mekanis, masing-masing dari mereka telah menutupi kekurangan fisik mereka dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, ia menetapkan tujuan pelatihan ini sejak awal. Bab 727 Pelatihan Termudah. Kamp pelatihan Qinglong, Murongping sedang berdiri bersama Sima Wei saat ini. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, dia berkata, Wei, apakah kamu yakin pria ini cocok untukmu? Penglihatanku tidak salah. Ya, Murongping menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir kamu melakukan kesalahan kali ini. Seberapa besar potensi yang dimiliki seorang pria yang tidak melakukan pekerjaannya dan hanya menjemput perempuan? Di sana pencapaiannya tidak akan terlalu tinggi. Itu karena kamu tidak memahaminya. Sima Wei berkata, saya yakin dia punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu. Murongping berkata, tunggu saja, tim Qinglong pasti akan melakukannya berada di sana dalam 3 hari. Jika Suzaku menginjakmu, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa aku lebih baik darinya. Sima Wei berkata, kamu terlalu banyak berpikir, pria yang aku pilih pasti yang terbaik. Waktu berlalu dengan cepat dan begitulah, hari kedua, malam harinya, hanya tersisa 1 malam sebelum periode penilaian 3 hari. 3 tim lainnya semuanya sibuk, namun hanya tim Suzaku yang santai dan nyaman. Ye Bufan memandang ke-25 anggota tim wanita di depannya dan mengangguk puas. Setelah periode pengondisian ini, gadis-gadis ini semuanya berseri-seri. Dia berkata, bagaimana? Merasa baik. Melapor kepada kepala instruktur, kami merasa jauh lebih cantik dari sebelumnya. Tapi kami sebenarnya di sini bukan untuk kecantikan, juga bukan kontes kecantikan. Apakah ini benar-benar bagus? Apa tentang kompetisi besok? Apa yang harus dilakukan? Kami belum berkembang sama sekali. Orang yang berbicara adalah seorang gadis bermata besar, nomor 13 di tim Suzaku. Di sini, setiap anggota tim tidak memiliki nama, hanya nomornya saja. Ye Bufan berkata, jangan cemas. Masih banyak waktu untuk mengasah pisau dan memotong kayu. Tempat pertama ditakdirkan menjadi milik kita. Situ Dianmo berkata dengan marah, tolong, apakah Anda punya waktu? Kita hanya punya 1 malam lagi. Bisakah Anda membuat terobosan cepat hanya dalam 10 jam? Ye Bufan memandangnya dan berkata dengan tatapan main-main, itu sepertinya kamu tidak percaya padaku. Situ Dianmo berkata dengan marah, tidak ada instruktur yang mengajak anggota tim melakukan kecantikan sepanjang hari. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Dia benar-benar sudah muak dalam 2 hari terakhir ini. Jika dia tidak tahu dia bukan lawannya, dia telah mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada lawannya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Ye Bufan memandangnya dengan gembira dan berkata, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jika kita tidak mendapat tempat pertama dalam penilaian besok, saya akan keluar dari sini segera. Jika kita setelah memenangkan tempat pertama, apakah Anda menyetujui suatu syarat? Situ Dianmo berkata, syarat apa yang harus Anda sampaikan kepada saya? Bagaimana jika Anda meminta saya melakukan sesuatu yang buruk? Saya belum memikirkan syaratnya belum, tapi satu hal yang pasti, Anda tidak akan pernah melanggar hukum, atau melanggar aturan Paviliun Suanyuan, atau melanggar prinsip moral sebagai manusia. Ye Bufan menatapnya dengan mata membara dan berkata, bagaimana kalau berani bertaruh? Ayo bertaruh, siapa yang takut pada siapa? Lagi pula Situ Dianmo masih muda dan energik, jadi dia menyetujuinya secara impulsif. Yang terpenting hanya tersisa belasan jam di matanya. Peningkatan kultivasi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu. Tim Suzaku Dabi besok pasti akan menjadi yang terakhir. Oke, ayo buat kesepakatan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Situ Dianmo dan Zuk 13, kalian berdua datang ke sini. Keduanya saling memandang dan segera berjalan, kami akan mulai membantu mereka meningkatkan budidaya mereka. Tanpa diduga, Ye Bufan mengeluarkan setumpuk kartu remi dari sakunya dan berkata, masih banyak waktu, dan waktu luang juga waktu luang. Ayo berjuang untuk tuannya. Setelah dia selesai berbicara,
dia melambaikan tangannya kepada anggota tim di sebelahnya, jangan diam, semuanya. Membosankan sekali untuk tinggal di sini. Kamu bisa memainkan apapun yang kamu inginkan, terjatuh ke lantai. Sudah berapa lama hal ini terjadi? Sekarang, aku masih ingin bertarung dengan The Master. Tapi instrukturnya bilang begitu, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika mereka berlatih sendiri, itu tidak akan banyak gunanya. Alhasil, para anggota tim perempuan ini putus asa dan mulai bersenang-senang di luar, ada yang bermain poker, ada yang main game, ada yang ngobrol dan ada urusan keluarga, tapi singkatnya, mereka tidak berlatih. Orang-orang dari 3 tim di sebelah mereka semua tercengang. Mengapa tim Suzaku menjadi lebih santai menjelang momen terakhir? Sima Wei juga penuh keraguan, namun percaya bahwa Ye Bufan bukanlah orang bodoh dan pasti punya alasannya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan menjelang tengah malam, wajah dan lengan Situ Dianmo dan Suzaku 13 ditutupi dengan catatan yang membuatnya terlihat aneh. Jangan bermain lagi. Situ Dianmo awalnya sedang tidak dalam mood yang baik, dan dia belum pernah memenangkan pertandingan sejak dia mulai bermain, dan sekarang suasana hatinya bahkan lebih buruk. Jika kalian tidak ingin bermain, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jangan bermain. Kalian berdua terlalu bodoh. Tidak ada gunanya menang. Ye Bufan mengulurkan, aku sudah bermain kartu terlalu lama, dan punggungku sakit. Kemarilah dan beri aku klik. Situ Dianmo berteriak, kamu sebenarnya memintaku untuk memijatmu. Petik 2. Ye Bufan berkata, tidak mungkin, saya adalah kepala instruktur Anda, ini adalah perintah. Meskipun Situ Dianmo sangat marah, dia akhirnya datang, memukul bahunya dengan marah, dan bergumam, kamu harus keluar setelah kompetisi besok. Lihat dirimu. Petik 2. Bufan memejamkan mata dan berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, jangan khawatir, kami akan menang. Situ Dianmo berkata, apakah menurutmu aku masih anak-anak? Kapan ini terjadi? Ini sudah hampir tengah malam dan kami belum melakukan apapun. Bagaimana kami bisa menang? Anggota tim lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka sekarang sudah benar-benar putus asa untuk kompetisi besok. Petik 2. Teknikmu tidak terlalu bagus. Kamu perlu belajar lebih banyak di masa depan. Petik 2. Ye Bufan berdiri dan melihat waktu. Saat itu sudah tengah malam. Oke, semua anggota tim Suzaku, berkumpul sekarang. Mendengar perintahnya, anggota tim yang hadir tertegun sejenak, namun kemudian berkumpul sesuai aturan. Wajah Ye Bufan serius, menurut Anda, apakah saya membuang-buang waktu saya selama 2 hari? Situ Dianmo berkata tanpa ada tanda-tanda kelemahan, bukan. Sudah 2,5 hari dan hampir waktunya kompetisi, tapi kami belum berbuat apa-apa. Petik 2. Aku belum melakukan apa-apa. Aku memang berambut panjang tapi pengetahuannya pendek. Ye Bufan menatapnya dengan mata membara dan berkata, apakah menurutmu aku benar-benar mengajakmu melakukan perawatan kecantikan dan kesehatan dalam 2 hari terakhir ini? Petik 2. Para pemain yang hadir tampak bingung. Mereka sudah melakukannya, apakah mereka masih ingin menyangkalnya? Sekalipun mereka melalaikan tanggung jawab, mereka akan berada di posisi terakhir dalam kompetisi besok. Saya khawatir mereka tidak akan bisa hidup dengan itu kan? Situ Dianmo malah berkata, benarkah? Petik 2. Kecantikan hanya dangkal. Saya membantu Anda mengatur yin dan yang dalam tubuh Anda. Ye. Bufan berkata, alasan mengapa wajahmu berjerawat, alasan mengapa menstruasimu tidak teratur, dan alasan mengapa kulitmu kusam adalah karena yin dan yang ki dalam tubuh tidak seimbang dan meridiannya rusak diblokir. Tujuan membantu Anda mengatur tubuh Anda saat ini adalah untuk membuka meridian yang tersumbat, menyeimbangkan yin dan yang, dan mempersiapkan perbaikan selanjutnya. Petik 2. Bab 728 Terobosan. Semua yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa perawatan kecantikan dan kesehatan yang terkesan sederhana bisa memiliki makna yang begitu dalam. Ye Bufan memandang Situ Dianmo dan berkata, kamu telah terjebak di alam Xuanji Dzogchen untuk sementara waktu, pernahkah kamu memikirkan alasannya? Mengapa? Situ Dianmo berseru. Kualifikasi seni bela dirinya tidak diragukan lagi,
dan dia sebelumnya adalah seorang jenius seni bela diri terkenal di ibu kota kekaisaran. Namun, kemajuannya menjadi lebih lambat saat kita mencapai tahap selanjutnya, dan terlebih lagi ketika kita mencapai alam Dzogchen tingkat misterius, dan tidak ada tanda-tanda terobosan sekarang. Ye Bufan berkata, ini sepenuhnya karena keterampilan yang Anda latih tidak sesuai dengan fisik Anda. Wanita adalah yin, tetapi keterampilan yang Anda latih lebih maskulin. Tentu saja, semakin banyak Anda berlatih, semakin lambat kemajuan Anda. Petik 2. Petik 2. Situ mengangguk. Mo terdiam, kakeknya telah menyebutkan masalah ini sebelumnya. Master pedang Situ Cangkong mempraktikkan teknik 9 putaran suanyang. Teknik ini lebih maskulin dan sama sekali tidak cocok untuk dilatih oleh wanita. Kemudian, dia menemukan salinan Taiking Zhenjue dan memberikannya kepada Situ Dianmo untuk dipraktikkan. Meskipun itu adalah serangkaian latihan yang sangat bagus, atributnya juga yang. Faktanya, ini adalah langkah yang tidak berdaya. Meskipun Situ Cangkong adalah ahli pedang dan salah satu dari 3 tetua pavilion Xuanyuan, dia tidak memiliki banyak keterampilan unggul di tangannya. Yang dapat digunakan memiliki atribut positif, atau tingkat keterampilannya terlalu rendah, dan pencapaian mereka di masa depan akan terbatas. Jadi karena putus asa, Situ Dianmo diminta untuk berlatih Taiking Zhenjue. Ye Bufan mengalihkan perhatiannya ke anggota tim lainnya, tingkat keterampilan Anda terlalu rendah, yang menyebabkan kemacetan muncul terlalu dini. Keterampilan Anda lumayan, tetapi atributnya adalah yang tidak cocok untuk Anda berlatih. Kamu tidak berlatih dengan benar. Kamu menderita luka tersembunyi dan belum sembuh total. Ini sangat mempengaruhi kecepatan kultivasimu selanjutnya. Dia menunjukkan masalah dari 25 anggota satu persatu seperti harta karun, semuanya dengan satu kalimat. Sekarang semua anggota tim Suzaku yakin. Suzaku nomor 1 berkata dengan penuh semangat, instruktur, apakah Anda punya solusinya? Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menjadi instruktur Anda? Rangkaian latihan unggulan Anda disebut Xuantian Sunugong. Ini tidak hanya cocok untuk Anda praktikkan, tetapi juga merupakan latihan tingkat tinggi. Sama sekali tidak ada masalah batas atas. Instruktur Xie, kali ini, Situ Dianmo disertakan. Di dalam, semua anggota tampak bersemangat. Anda harus tahu bahwa sekte besar itu menganggap keterampilan yang baik sebagai harta karun dan tidak akan pernah menyebarkannya kepada orang lain. Satu set keterampilan yang bagus. Bab ini belum selesai, silakan buka halamannya. Adalah harta yang tak ternilai harganya bagi para pejuang. Ini pasti sulit ditemukan di masa-masa biasa. Inilah sebabnya mereka tidak pernah dapat menemukan keterampilan yang cocok. Sekarang kepala instruktur akan mengajari mereka serangkaian latihan yang unggul, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Selanjutnya, Ye Bufan menjelaskan latihan Xuantian Sunugong, dan menjelaskan secara rinci rute dan poin-poin penting dari latihan tersebut. Akhirnya, dia berkata, sekarang saya akan memberi Anda masing-masing sebuah pil. Anda akan melupakan keterampilan yang Anda latih sebelumnya dan mulai berlatih Kung Fu Xuantian Sunu dengan segenap kekuatan Anda. Setelah Anda benar-benar memahaminya, minumlah pil tersebut dan hancurkan kemacetan yang ada sebelumnya. Saya jamin Anda akan melakukannya. Setidaknya satu level telah dinaikkan. Semua orang sangat bersemangat. Setelah menerima ramuan dari Ye Bufan, mereka duduk bersila di tanah dan mulai berlatih. Ye Bufan telah berdiri di samping semua orang, kesadarannya menyebar, dan dia bisa melihat latihan semua orang dengan jelas. 1. Jika jalur latihan anggota tim menyimpang atau terdapat kesalahan pada beberapa aspek, maka harus segera diperbaiki. Setelah sekitar 3 atau 4 jam, orang-orang ini hampir menguasai Xuantian Sunugong, mengeluarkan pil sebelumnya dan mulai menelan. Menyerang hambatan budidaya. Biasanya, menyerang terobosan adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, anggota tim ini memiliki Ye Bufan yang menjaganya, jadi begitu ada yang melakukan penyimpangan, dia akan segera memperbaikinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan Suzaku 13 adalah orang pertama yang melihat perubahan. Dia awalnya memiliki kualifikasi kultivasi yang baik dan dasar yang baik, tetapi sekarang dia telah memperoleh keterampilan tingkat tinggi dan bantuan obat mujarab.
Energi sebenarnya dalam tubuhnya telah meningkat dengan cepat, menembus kemacetan awal, dan mencapai tahap tengah tingkat Xuan dengan mudah. Dan tanpa ada tanda-tanda berhenti, ia terus menyerang menuju tahap akhir Xuanji. Suzaku 13 hanyalah sebuah prolog. Setelah dia, anggota tim di sebelahnya seperti kacang polong, momentum mereka meningkat satu persatu, dan mereka mulai melakukan terobosan. Di pagi hari, di tempat latihan, setelah 3 hari pelatihan dan transformasi intensif, 3 tim Qinglong, Macan Putih, dan Xuan Wu berkumpul di sini lebih awal. Dibandingkan dengan 3 hari yang lalu, anggota dari ketiga tim ini semuanya dalam semangat yang tinggi dan jelas telah meningkat ke berbagai tingkatan. Sima Wei adalah wasit kompetisi ini dan datang ke sini lebih awal. Dia melirik ke arah Murong Ping dan yang lainnya, dan bertanya sambil tersenyum, 3 hari telah tiba, bagaimana perasaanmu? Rasanya luar biasa. Orang pertama yang berbicara adalah Lei Pojun, yang merupakan pria straight disembunyikan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia tertawa keras dan berkata, jangan bilang, serum khusus yang dikembangkan oleh mereka yang berkacamata sangat efektif dan dapat sangat merangsang potensi tubuh manusia. Sekarang setengah dari tim Macan Putih kami telah menyelesaikan terobosan, dan tingkat kultivasi mereka adalah lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya butuh 3 hari bagi separuh anggota tim untuk mencapai terobosan. Efek ini memang sangat bagus. Lei Pojun tersenyum dan berkata, tetapi saya merasa hal ini juga memiliki kekurangan, yaitu tingkat kultivasi. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk ditembus. Saya juga menggunakan serum khusus, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Hal yang sama berlaku untuk 2 anggota level Xuanji Dzogchen sangat buruk. Untuk Dzogchen level Huang level rendah dan pemain level Xuan awal. Sima Wei mengeluarkan pena dan kertas dan menuliskan semua hal ini, lalu menoleh ke arah Murong Ping, bagaimana kabarmu di sini? Dalam kasus saya, di bawah bimbingan, setengah dari anggota tim Qinglong juga menyelesaikan terobosan. Kata Murong Ping dengan wajah bangga, namun, peningkatan anggota tim kami didistribusikan secara merata, dan semua tingkatan memiliki. Ditingkatkan, salah satunya telah dipromosikan ke level Xuan pada tahap akhir. Kesempurnaan hebat. Mampu membantu prajurit tingkat Xuan tahap akhir naik ke kesempurnaan agung alam Xuan sudah cukup baginya untuk merasa puas. Sima Wei melihat ke arah He Qingzi dari tim Xuan Wu lagi. Kapten He, di mana kamu di sini? He Qingzi hari ini terlihat berbeda dari masa lalu. Lengan kirinya tidak lagi kosong, dan pada dasarnya dia telah beradaptasi dengan mesin yang baru dipasang. Dia berkata, sebagian besar anggota tim Xuan Wu kami telah dinonaktifkan sebelumnya. Meskipun budidaya mereka tidak berubah setelah transformasi mekanis, kekuatan tempur mereka telah meningkat secara linier, pada dasarnya 1 tingkat. Namun, kami juga memiliki kekurangan kami sendiri. Hanya saja pada awalnya transformasi lebih efektif, tetapi akan lebih sulit untuk memperbaikinya nanti. Tapi semua orang sangat puas. Merupakan suatu kehormatan bagi seorang prajurit untuk dapat berjuang untuk negara lagi setelah awalnya dinonaktifkan. Sima Wei mengangguk. Lalu dia melihat ke arah arlojinya dan menoleh untuk melihat perkemahan tim Suzaku. Waktunya sudah tiba, mengapa mereka belum datang ke sini? Murong Ping menunjukkan senyuman sinis di wajahnya, saya mendengar bahwa kepala instruktur telah mengajak anggota tim untuk mempercantik diri dalam beberapa hari terakhir, mungkin dia sedang tidur nyenyak. Babak 729, terlalu pandai berpura-pura menjadi 13. Dia telah memperhatikan situasi tim Suzaku dalam beberapa hari terakhir, dan pada awalnya dia curiga bahwa Ye Bufan melakukan pertunjukan palsu dan diam-diam menggunakan beberapa cara khusus untuk meningkatkan budidaya anggota tim. Namun kemudian saya mengetahui bahwa saya terlalu memikirkan semua ini, dan orang lain hanya bermain-main dengan gadis-gadis dan membantunya mempercantik dan memulihkan tubuhnya, tanpa ada tanda-tanda berlatih atau meningkatkan kultivasinya. Tadi malam, saya masih mengajak orang bermain kartu. Ini bukan lagi ilusi, tapi dekadensi nyata. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana orang seperti itu bisa dikalahkan oleh lawannya. Lei Pojun melanjutkan, itu benar. Saya telah melihatnya beberapa hari terakhir ini. Tadi malam,
Dia meminta gadis itu Dian Mo untuk memijatnya. Sebagai seorang instruktur, dia tidak memimpin anggota timnya untuk berlatih keras, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Bagaimana kita bisa mencapai hasil jika kita terus seperti ini? Namun, jika bukan karena tim Suzaku, macan putih kita akan berada di bawah. Menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sayang sekali. Seorang pemuda dengan bakat hebat pasti akan memiliki potensi tak terbatas jika dia berkembang lebih jauh. Sima Wei melihat ke arah kubu tim Suzaku dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa suaminya adalah apa yang dikatakan semua orang, tetapi dia tidak dapat menemukan penjelasan yang sesuai. Dia juga melihat dalam beberapa hari terakhir bahwa Ye Bufan tidak memimpin siapapun untuk berlatih. Wei, aku tidak peduli apakah kamu menganggapnya tinggi atau tidak. Singkatnya, aku akan melaporkan masalah ini kepada para tetua paviliun Xuanyuan. Orang seperti ini sama sekali tidak cocok untuk menjadi kepala instruktur kita. Dia belum selesai berbicara. Tiba-tiba, terjadi pergerakan di kamp Suzaku, seolah vitalitas dunia sedang tidak teratur. Beberapa instruktur semuanya adalah pejuang tingkat bumi, dan mereka sangat peka terhadap vitalitas langit dan bumi. He Qingzi berkata, apa yang terjadi? Apakah seseorang membuat terobosan? Begitu dia selesai berbicara, gangguan vitalitas menjadi semakin serius, dan satu demi satu pusaran udara terbentuk di kamp. Mulut Lei Pojun melebar dan dia berseru kaget, ya Tuhan, vitalitas langit dan bumi begitu kuat. Berapa banyak orang yang perlu menerobos untuk mencapai level ini? Tentu saja dia juga melihat tim Suzaku di sana. Namun, dia masih tidak bisa mempercayainya. Dilihat dari pemandangannya, mungkin saja banyak orang bisa menerobos bersama-sama untuk menyebabkan fenomena tersebut, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Menerobosnya sangat sulit, hanya satu atau dua saja sudah sangat mengesankan. Bagaimana sebuah tim bisa menerobos secara kolektif? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Lei Pojun berkata lagi, tidak mungkin orang-orang dari tim Suzaku menerobos secara kolektif, kan? Murong Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Anda pikir terobosannya adalah popcorn, bukan? Terobosan datang ketika saatnya tiba. Lei Pojun menjambak janggutnya dan berkata, sepertinya sama saja. Tim Suzaku belum berlatih selama sehari-hari ini dapat menerobos bersama, maka instruktur Ye akan benar-benar menjadi dewa. Petik 2. Saat mereka berbicara, tiba-tiba aura yang lebih kuat naik ke langit dari kamp tim Suzaku, dan vitalitas dunia di sekitarnya berkumpul di sana seperti ratusan sungai dan lautan. Pada saat ini, ekspresi beberapa orang berubah. He Qingzi berteriak, ini adalah tanda bahwa prajurit tingkat bumi telah menerobos. Murong Ping bergumam, tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Bereaksi, kamp perlahan mulai kembali tenang. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Ye Bufan keluar dari kamp dengan seragam bersama 25 anggota tim. Dibandingkan tadi malam, tim Suzaku hari ini penuh dengan momentum. Setiap anggota tim memancarkan aura yang kuat dan memiliki senyuman percaya diri di wajahnya. Merasakan perbedaan di antara mereka, bahkan He Qingzi yang dewasa dan mantap pun memasang ekspresi keheranan di wajahnya dan bergumam, bagaimana ini dilakukan? Ye Bufan memimpin semua orang ke tengah lapangan pelatihan dan berkata sambil tersenyum, kita tidak terlambat, kan? Waktunya tepat. Sima Wei melihat arlojinya dan berkata, penilaian 3 hari sudah selesai, King Long, Macan Putih, ketiga tim Xuanwu telah selesai melaporkan. Mari kita bicara tentang hasil Anda. Saya belum menghitung hasilnya. Ye Bufan melihat ke tim Suzaku dan berkata, mulai dari awal dan beritahu kami seberapa banyak kemajuan Anda. Suzaku nomor 1 berdiri di posisi pertama dan memimpin dengan mengatakan, saya telah dipromosikan dari tahap tengah tingkat Xuan ke tahap akhir tingkat Xuan, dan saya telah dipromosikan, naik 1 level. Kemudian dia mengedarkan energi aslinya, dan aura seorang pejuang di tahap akhir level Xuan tiba-tiba meledak. Ye Bufan sedikit mengernyit, tingkatkan saja 1 level. Tampaknya menjadi sedikit lebih buruk. Melihat dia tidak puas, Suzaku nomor 1 dengan cepat berkata dengan nada meminta maaf, Kepala instruktur, saya akan bekerja keras dalam hal ini, masa depan.
Petik 2. Menurut mereka, kedua orang ini jelas-jelas berpura-pura menjadi 13 tahun di depan semua orang. Ye Bufan mengabaikan ekspresi semua orang dan berkata kepada Suzaku. 2. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Melapor ke kepala instruktur, saya telah dipromosikan dari awal tahap tingkat Suan ke tahap akhir tingkat Suan, dan saya telah meningkat 2 tingkat. Sekarang semua orang terkejut. Dari pelatihan hingga sekarang, tidak satu pun dari 3 tim Qinglong, Macan Putih, dan Suan Wu yang dapat maju ke 2 tingkat dalam berturut-turut. Ye Bufan masih terlihat tenang dan berkata, biasa saja. Aku akan menghentikanmu, ini terlalu berlebihan untuk berpura-pura menjadi 13 tahun, bukan? Meskipun semua orang terkejut dengan kemajuan tim Suzaku, mereka juga percaya bahwa Ye Bufan hanya berpura-pura berusia 13 tahun. Saya sudah naik 2 level, oke. Ini adalah hal yang sangat langka. Anda masih mengatakan biasa saja. Bisakah Anda berpura-pura menjadi lebih? Inilah yang dikatakan Suzaku. 3. Laporkan kepada kepala instruktur bahwa tingkat kultivasi saya telah ditingkatkan dari Dzogchen tingkat kuning ke tingkat mendalam akhir, yang telah ditingkatkan 3 tingkat. Hampir tersedak air liurnya sendiri, ketiga anggota tim Suzaku telah meningkat satu persatu, dan yang ini telah dipromosikan 3 level berturut-turut. Jika situasi ini terus berlanjut, bagaimana kita bisa bersaing dalam kompetisi ini, dan bagaimana kita bisa menjadi instruktur bagi diri kita sendiri? Murongping memandang Suzaku nomor 3 dengan ekspresi tegas dan berkata, tidak ada lelucon di tentara. Apakah kamu yakin tidak berbohong? Tentu saja tidak, saya bersedia menerima verifikasi. Memberinya tatapan tidak puas, seolah-olah dia telah sangat tertekan. Dihina, aura prajurit tingkat Suan yang terlambat tiba-tiba meledak. Sima Wei buru-buru mengecek nomor registrasi Suzaku. 3 saat mengikuti pelatihan, dan terlihat jelas bahwa itu berada di level Suanji Dzogchen. Dengan kata lain, saya tidak berbohong, saya benar-benar meningkatkan 3 level secara berurutan. Ini, wajah tua Murongping tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi, dan dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, dia juga memasuki keadaan kebingungan total. Sekte Yiyuan selalu pandai memberikan petunjuk, tetapi dia belum pernah mendengar tentang melompat 3 tingkat berturut-turut. Sebaliknya, ekspresi Ye Bufan sangat membosankan, dan dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, teruslah bekerja keras. Mendengar ini, He Qingxi, Lei Pojun dan instruktur lainnya hampir memuntahkan darah mereka, dan mereka dipromosikan ke 3 level berturut-turut. Level, ternyata hanya rating yang adil. Jika diukur menurut standar ini, tidak satu pun dari instruktur ini yang harus hidup. Pada saat yang sama, mereka juga ingin memahami satu hal. Mereka tidak berpura-pura sekarang, tetapi mereka benar-benar mampu. Bab 730, saya akui dia memang sangat kuat. Orang yang paling terpukul adalah Murongping. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Bufan dalam hal kultivasi, dan dia tidak ingin kalah dari Ye Bufan di bidang keahliannya. Dia menjilat bibirnya yang kering, menahan keterkejutan di hatinya, dan menghibur dirinya sendiri, berkata, jangan khawatir, mungkin hanya mereka bertiga yang berhasil menerobos, dan mereka semua berada di depan tim demi wajah. Namun saat tim Suzaku melaporkan hasilnya satu persatu, hatinya benar-benar hancur. Suzaku nomor 14 meningkat 2 level, Suzaku nomor 15 meningkat 3 level, Suzaku nomor 16. Segera, semua 24 anggota tim Suzaku melaporkan. Yang paling lambat dalam budidaya meningkat 1 tingkat, dan yang tercepat meningkat oleh 3 tingkat. Setelah pelatihan dan peningkatan ini, seluruh tim telah sepenuhnya menghilangkan anggota di bawah level Suan. Sebanyak 5 orang berada di alam Dzogchen tingkat Suan, 10 orang berada di tahap akhir tingkat Suan, dan sisanya juga berada di tahap tengah tingkat Suan. Tingkat peningkatan ini sungguh mengejutkan, dan orang-orang di sekitarnya tercengang. Yang terpenting adalah mereka tidak berlatih sama sekali pada periode sebelumnya, dan sepenuhnya melakukan perawatan kecantikan. Orang terakhir adalah Situ Dianmo, dan semua orang yang hadir memusatkan perhatian padanya. Melapor kepada kepala instruktur,
saya telah menembus kemacetan kesempurnaan besar tingkat misterius dan mencapai tahap awal tingkat bumi. Pada titik ini, wajah cantiknya menunjukkan ekspresi gembira dunia begitu lama dan akhirnya berhasil menerobos. Pada saat ini, kepercayaan diri dan kebanggaan sebelumnya dari Murongbing, He Qingzi dan Lei Pojun benar-benar hancur. Tampaknya mereka benar, mereka memang telah menembus tahap awal tingkat bumi. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin sulit untuk ditingkatkan. Satu tingkat bumi lebih berarti daripada meningkatkan 100 tingkat yang mendalam. Sebagai pejuang di tahap awal tingkat bumi, mereka secara alami tahu seberapa besar kesenjangan dari tingkat mendalam ke tingkat bumi, dan seberapa sulit untuk menerobos. Murongbing adalah anak dari keluarga besar, memiliki sumber daya budidaya yang kaya, dan memiliki bakat yang baik, sehingga membutuhkan waktu 5 tahun. Lei Pojun menghabiskan 6 tahun, dan He Qingzi menghabiskan 8 tahun. Di bawah bimbingan uskup, Situ Dianmo hanya menghabiskan waktu 3 hari, atau hanya beberapa jam, selebihnya ia beristirahat. Setelah semua laporan selesai, Ye Bufan berkata kepada Sima Wei, ini adalah hasil dari tim Suzaku kita. Aku ingin tahu di mana kita bisa menentukan peringkat. Setelah mendengar kata-katanya, mata ketiga instruktur lainnya menjadi gelap, mereka memberi peringkat. Gabungan ketiga tim kami tidak sebaik tim Suzaku Anda, oke. Yang paling penting adalah seseorang telah menghasilkan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Seorang prajurit tingkat bumi, bahkan jika semua orang tetap tinggal, memiliki prajurit tingkat bumi awal sudah cukup. Senyuman bangga muncul di wajah Sima Wei, jelas sangat puas dengan pria yang dipilihnya. Dia berkata, saya mengumumkan hasil spesial ini, tim Suzaku menjadi yang pertama. Begitu kata-kata ini keluar, 25 anggota tim Suzaku bersorak, sementara anggota dari 3 tim lainnya semuanya terlihat kesepian dan jelas menderita banyak. Sima Wei melirik ke arah Murongbing dan 3 orang lainnya, bagaimana? Apakah Anda setuju dengan hasil ini? Lei Pojun memimpin dan berkata, kepala instruktur adalah kepala instruktur. Dia jauh lebih tinggi daripada kita semua. Saya, Lao Lei, yakin. He Qingzi berkata, kepala instruktur memang sangat cakap, saya malu pada diri saya sendiri. Meskipun Murongbing terlihat jelek, dia tetap berkata dengan tegas, saya yakin. Sima Wei berkata, oke, pelatihan tahap pertama sudah selesai. Segera masuk ke tahap kedua. Sekarang masing-masing instruktur Anda akan melakukan pelatihan sebenarnya untuk tim Anda. Setelah 7 hari, kompetisi kedua akan diadakan. Pemenangnya adalah yang pertama. Setelah rencana pelatihan diumumkan, tim Qinglong, Macan Putih, dan Xuanwu segera kembali ke kamp masing-masing untuk pelatihan intensif. Meskipun saya kalah kali ini, saya tidak akan kalah di lain waktu, atau saya tidak akan kalah terlalu buruk. Ye Bufan tidak terlalu gugup. Dia menoleh ke anggota timnya dan berkata, mari kita istirahat dan bergerak dengan bebas. Kita akan fokus pada latihan setelah makan siang. Sama sekali, dan hasilnya masih bagus, 18 mil lebih unggul dari yang lain. Semua ini bermula dari kepala instruktur di depan mereka. Saat ini, yang ada hanyalah kekaguman di mata mereka. Sima Wei menarik Ye Bufan ke samping dan bertanya dengan suara rendah, cepat dan katakan padaku dengan jujur, bagaimana kamu melakukannya? Ye Bufan berkata, jelaskan apa? Sima Wei berkata, apakah kamu melakukan sesuatu pada gadis lain? Kalau tidak, bagaimana kultivasinya bisa meningkat begitu cepat? Ye Bufan sedikit terkejut, lalu menepuk keningnya. Apa yang kamu pikirkan? Saya akui bahwa saya memang sangat kuat, tetapi tidak mungkin melakukan latihan ganda dengan itu banyak gadis dalam satu malam. Bahkan jika kesehatanmu baik-baik saja, tidak ada cukup waktu. Sima Wei tersipu, lalu mengapa mereka meningkat begitu cepat? Lagi pula, kamu tidak berlatih sama sekali dalam beberapa hari terakhir. Kamu hanya melakukan perawatan kecantikan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ye Bufan berkata, ada banyak cara untuk meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat, dan ini bukan hanya kultivasi ganda. Kami tidak melakukan perawatan kecantikan sebelumnya, tetapi meletakkan dasar untuk kultivasi.
Kemudian Ye Bufan akan melakukannya. Saya memberitahu tim Suzaku tentang peningkatan mereka, dan akhirnya berkata, semua anggota tim ini sangat berkualitas. Saya memberi mereka serangkaian latihan yang sesuai, ditambah pil saya menjadi tidak masuk akal jika tingkat kultivasi mereka tidak meningkat dengan cepat. Petik 2. Sebenarnya, ada hal penting lain yang tidak dia sebutkan, yaitu kesadaran spiritual. Justru karena senjata pembunuh kesadaran ilahi yang hebat, dia dapat mengamati pengembangan dan terobosan setiap anggota tim kapan saja, dan segera menyelesaikan masalah saat menghadapinya. Jika tidak, dengan pelatihan intensif dan peningkatan pesat seperti itu, saya khawatir beberapa orang pasti akan mendapat masalah dan menjadi gila. Sima Wei tertawa setelah mendengar ini, tidak buruk, setidaknya kamu tidak membuatku malu. Keduanya akrab untuk sementara waktu, dan dia kembali ke tempatnya untuk sibuk. Masih ada banyak hal yang perlu dia lakukan. Begitu dia pergi, Si Tu Dianmo mendatangi Ye Bufan, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Kepala Instruktur, terima kasih. Gadis ini awalnya adalah gadis yang sangat bangga, tapi sekarang dia telah benar-benar kehilangan temperamennya yang sebelumnya kekaguman mendalam di matanya. Ye Bufan berkata, tidak perlu berterima kasih. Saya instruktur Anda, dan wajar saja jika saya membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Kepala Instruktur, apapun yang terjadi, saya ingin mengucapkan terima kasih. Itu sepenuhnya dari hati. Dia tidak bodoh dan tahu betapa Ye Bufan telah membantunya. Dia telah terjebak di alam Xuanji Dzogchen selama lebih dari 2 tahun. Jika bukan karena bantuan kepala instruktur, dia tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Bahkan jika Anda menembus tahap awal permukaan bumi, akan sangat sulit untuk naik. Sekarang Ye Bufan telah membantunya meletakkan dasar untuk kultivasinya dan menggantikannya dengan latihan yang sesuai, perjalanannya akan mulus di masa depan. Aku sudah bilang sama-sama. Ye Bufan berkata, kita sudah bertaruh sebelumnya, apakah sekarang waktunya untuk menghormati taruhan itu? Si Tu Dianmo berkata dengan hormat, tentu saja aku ingat. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Semuanya baik-baik saja. Apakah kamu yakin? Semuanya baik-baik saja, kata Ye Bufan, menatap dadanya yang tinggi dengan tatapan main-main. Si Tu Dianmo tiba-tiba menjadi gugup. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kubilang, ini tidak akan berhasil.